Pernahkah Anda menghadapi suatu momen di mana harapan yang Anda bangun setinggi langit Itu, tiba-tiba hancur? iya, Nah iya, tiba-tiba bertabrakan dengan realitas yang keras. Tentu saja pernah kan, kita semua pasti mengalaminya. betul sekali. Entah itu dalam karir, bisnis, atau sekedar rencana akhir pekan yang tiba-tiba berantakan. Dan ya, selamat datang di obrolan kita hari ini. Kita akan membedah sebuah dokumen yang sungguh memikat. Sangat memikat. Judulnya adalah Model Hierarki Pengambilan Keputusan dalam Menghadapi Tujuan dan Permasalahan Hidup. Bagi Anda para pendengar kita, The Learner yang selalu haus akan pengetahuan baru, atau mungkin Anda sedang memimpin tim dan kebetulan menghadapi jalan buntu, Yang mana sangat sering terjadi. tepat. Materi yang kita miliki hari ini pada dasarnya adalah sebuah peta psikologis. Jadi, misi kita di penelusuran mendalam kali ini adalah untuk membongkar 4 kategori hierarki pengambilan keputusan manusia. Kita akan bergerak dari pendekatan yang paling idealis di satu sisi. Hingga yang paling berani beradaptasi di sisi lainnya. Nah, itu dia. Sebenarnya ya, yang membuat dokumen ini sangat berharga untuk kita pelajari adalah pendekatannya yang benar-benar berakar pada realitas kognitif kita. Maksudnya, ini bukan sekedar teori manajemen yang indah di atas kertas. Bukan sekedar jargon ya. Betul, bukan jargon. Ini adalah cermin dari bagaimana otak manusia itu secara bertahap merespons kesenjangan atau gap antara apa yang kita aspirasikan dengan kenyataan yang ada tepat di depan mata. Iya. Dalam konteks pencapaian tujuan atau manajemen krisis, memecahkan masalah itu kan melibatkan seluruh spektrum mental kita. Jadi, dokumen ini pada dasarnya memetakan apa yang terjadi di dalam kepala kita saat rencana A hancur berantakan. Berantakan total. Iya, dan kita dipaksa untuk terus mencari jalan keluar melalui berbagai tahapan psikologis ini. Oke, mari kita bedah ini mulai dari dasar hierarkinya. Di dalam sumber kita, tingkat pertama ini disebut sebagai intuisi atau the idealistic spontaneity. Fokus utama di tahap ini adalah apa yang disebut sebagai aspirasi idealistik dan determinisme. Ya, determinisme. Jujur saja, saat membaca bagian ini, saya langsung teringat pada tumpukan cucian kotor di rumah. Oh ya? Iya, ada kalanya saya menatap tumpukan itu dan berpikir, kayak, entah bagaimana besok pagi ini semua akan selesai dengan sendirinya. Ajaib gitu ya? Nah, iya, kedengarannya konyol kan? Tapi dokumen ini menyebut pendekatan semacam itu sebagai self-realizing. Apa sebenarnya yang terjadi di otak kita sampai kita bisa memiliki keyakinan magis seperti ini? Itu analogi yang sangat relevan, tapi di tingkat kognitif, ini tuh jauh lebih kompleks daripada sekedar rasa malas untuk mencuci baju. Oke. Ini pada dasarnya adalah mekanisme pertahanan psikologis kita. Ketika otak menghadapi masalah yang terasa sangat membebani, ada kecenderungan alami untuk menghemat energi. Masuk akal. Di tahap intuisi ini, individu sangat bergantung pada kepercayaan terhadap takdir, atau pada asumsi internal yang sepenuhnya non-rasional. Tidak ada perencanaan sama sekali. No rencana ya? Nol. Tidak ada analisis risiko. Individu bertindak tanpa kerangka logis karena mereka mendelegasikan penyelesaian masalah tersebut kepada faktor eksternal. Mereka murni mengandalkan insting, berharap hasil yang diinginkan itu akan terwujud dengan sendirinya tanpa intervensi yang berarti. Berarti ini juga berlaku dalam skala yang lebih masif ya? Tentu saja. Misalnya, bayangkan seorang pendiri startup yang produknya jelas-jelas tidak laku di pasaran. Bukannya mengubah strategi pemasaran atau memperbaiki produk, dia malah mengabaikan data dan terus yakin bahwa suatu saat pasar akan secara ajaib menyadari kehebatan produknya. Ya, sering terjadi. Ini kan bukan sekedar kenaifan biasa. Lalu, bagaimana para peneliti di dokumen ini mengkritik pendekatan tersebut? Kritik teoritis yang diajukan oleh sumber kita ini sangat tajam mengenai hal itu. Pendekatan intuisi dikritik karena sepenuhnya mengabaikan prinsip ikhtiar atau usaha sadar yang terencana. Usaha nyata gitu ya? Tepat. Lebih dalam lagi, pendekatan ini mengabaikan konsep kausalitas atau hukum sebab akibat. Anda tidak bisa mengharapkan sebuah hasil terwujud tanpa adanya serangkaian penyebab. Strategi atau usaha yang memicunya. Betul sekali. Keyakinan bahwa masalah bisnis yang kompleks, seperti startup tadi, akan selesai secara otomatis tanpa intervensi kognitif adalah bentuk kenaifan strategis. Otak hanya menolak memproses beban kerja yang diperlukan untuk memperbaiki keadaan. Kenaifan strategis.
Itu istilah yang luar biasa untuk menggambarkan penyangkalan. Memang begitu adanya. Jadi ketika sang pendiri startup tadi, atau saya dengan cucian kotor saya, akhirnya menyadari bahwa masalah tidak akan selesai dengan sendirinya tanpa kausalitas, mereka harus naik ke tingkat berikutnya. Tahap kedua. Nah, untuk melihat lebih jelas, ada sedikit anomali format di sumber kita ini. Poin B tidak memiliki judul yang dicetak tebal, tetapi deskripsi pada tahap-tahap selanjutnya dengan jelas merujuk kembali ke bagian ini sebagai pendekatan realistis. Ya, sepertinya kelalaian format saja. Jadi kita sebut saja ini tahap realistis atau the measured possibility. Disinilah kita sepertinya mulai memijakkan kaki di bumi. Bagaimana pola pikir kita berubah di titik ini? Yang sangat menarik di sini adalah pergeseran fokusnya. Fokus individu berubah drastis dari determinisme menjadi kemungkinan dan minimalisasi risiko. Oke, Pada tahap realistis ini, ilusi bahwa semuanya akan baik-baik saja itu mulai runtuh. Individu terbangun dari mimpi idealis mereka dan mulai mengukur prospek keberhasilan. Namun pengukurannya sangat membumi dan bergantung pada kapabilitas serta sumber daya internal yang nyata saat itu juga. maksudnya apa saja yang mereka punya saat itu ya? Betul, otak mulai menghitung metrik yang konkret kayak berapa banyak waktu yang saya miliki, apa keahlian spesifik saya, berapa banyak energi yang benar-benar bisa saya keluarkan tanpa kelelahan. Jadi kalkulasinya menjadi sangat terukur. Tapi saya penasaran, bagaimana cara otak kita merespons hasil kalkulasi tersebut? Karena dari yang saya tangkap di materi, pengambilan keputusan di tahap ini tidak selalu berujung pada tindakan yang berani. Memang tidak, sama sekali tidak. Mekanisme respons utamanya adalah mencari probabilitas keberhasilan tertinggi dengan biaya yang paling rendah. Mencari aman ya? Sangat mencari aman, individu menginginkan pengeluaran energi yang minimal, dorongan dari luar yang minimal, dan yang paling krusial, Tanpa menimbulkan risiko negatif apapun. ya, tanpa risiko. Ini adalah zona aman psikologis. Keputusan yang diambil adalah keputusan yang secara sadar menghindari kegagalan, bukan keputusan yang memaksimalkan potensi. Beri saya gambaran nyatanya. Ini tuh terdengar seperti seorang manajer level menengah yang menolak mengambil proyek inovatif dari atasannya. Contoh yang bagus. Dia lebih memilih mengerjakan tugas-tugas rutin yang dia tahu persis bisa diselesaikan dengan mata tertutup. Dia tidak ingin terlihat gagal, jadi dia bermain di area yang pasti-pasti saja. Itu contoh yang sangat akurat. Dan itu membawa kita pada keterbatasan besar dari tahap realistis ini, yang juga disoroti tajam oleh dokumen kita. Apa itu? Ketika Anda hanya beroperasi berdasarkan probabilitas tertinggi dengan risiko terendah, Anda pada akhirnya membatasi potensi diri Anda sendiri secara signifikan. Individu di tahap ini hanya bermain di dalam batas sumber daya yang sudah ada. Mereka hanya terjebak dalam Mempertahankan status quo. mempertahankan status quo, tepat sekali. Pendekatan ini secara aktif menolak dorongan inovatif. Karena takut berisiko. Karena inovasi secara alamiah selalu mengandung ketidakpastian dan resiko. Ketakutan akan konsekuensi negatif membuat mereka enggan mengambil lompatan besar. Bahkan ketika lompatan itu sebenarnya diperlukan. Nah, disinilah ini menjadi sangat menarik. Karena dalam kehidupan nyata, bermain aman atau mati-matian mempertahankan status quo seringkali justru menjadi bumerang. Betul. Terkadang, masalah yang Anda hadapi terlalu masif atau tujuan yang Anda kejar terlalu mendesak untuk diselesaikan hanya dengan sisa-sisa energi minimal tanpa mengambil risiko apapun. Pertanyaannya, apa yang terjadi pada psikologi kita ketika jalur realistis yang super aman ini ternyata terbukti tidak memadai? Iya. Disitulah dokumen ini memperkenalkan tingkat ketiga, pragmatis, atau the consequential expediency. Titik baliknya terjadi tepat di momen krisis tersebut. Ketika pendekatan menghindari risiko terbukti gagal membawa individu ke tujuannya atau ketika tekanan dari luar menjadi terlalu besar, ada pergeseran kognitif yang fundamental. Bergeser ke arah mana? Di tahap pragmatis ini, fokus utama berubah menjadi apa yang disebut dalam dokumen sebagai outcome effectiveness atau efektivitas hasil. Efektivitas hasil. Individu tidak lagi mencari jalan yang paling aman atau yang paling sedikit menguras energi, fokus mereka sepenuhnya tersita pada satu pertanyaan, solusi mana yang paling mungkin dicapai dan paling cepat diimplementasikan saat ini juga, terlepas dari seberapa besar biayanya. Berarti ada perubahan radikal dalam memandang risiko ya. Kalau di tahap realistis, kita menghindari risiko layaknya menghindari penyakit,
Apa yang sebenarnya terjadi dengan toleransi risiko kita di tahap pragmatis ini? Toleransi risikonya meluas secara signifikan karena didorong oleh urgensi. Mekanisme responsnya berubah menjadi kesediaan untuk mengerahkan tenaga yang sangat besar dan dorongan yang kuat. Mereka siap berkorban. Ya, dan perbedaan yang paling krusial adalah penerimaan terhadap konsekuensi. Individu di tahap ini secara sadar menerima bahwa langkah yang mereka ambil memiliki risiko tinggi dan mereka bersedia menanggung konsekuensi tersebut demi tujuan yang mendesak. Karena mereka tahu hasilnya setimpal. Keberhasilan seringkali memang memerlukan risiko yang diperhitungkan. Dan di tahap inilah realitas pahit tersebut diinternalisasi oleh individu. Ini mengingatkan saya pada keputusan-keputusan drastis yang sering kita dengar dalam dunia bisnis atau karir. Seperti apa? Misalnya, seseorang yang bekerja di perusahaan mapan selama belasan tahun, itu adalah tahap realistisnya. Tapi kemudian krisis ekonomi melanda dan jalur amannya tidak lagi bisa menjamin masa depan keluarganya. Situasi krisis. Dia akhirnya melompat ke tahap pragmatis, menggunakan seluruh tabungan hidupnya untuk membuka bisnis sendiri. Dia tahu risikonya bisa membuatnya bangkrut. Tapi demi outcome effectiveness, demi kebebasan finansial yang mendesak, konsekuensi itu dipandang sebagai harga yang pantas untuk dibayar. Contoh yang brilian. Penerimaan risiko itulah yang membedakan tahap pragmatis dari tahap-tahap sebelumnya. Ini adalah fase di mana seseorang bersedia keluar sepenuhnya dari zona nyaman karena langkah yang aman itu secara empiris terbukti tidak membawa mereka kemana-mana. Jalan buntu. Iya, mereka tidak lagi digerakkan oleh rasa takut akan kegagalan, melainkan oleh kebutuhan absolut untuk mencapai hasil. Jadi, mari kita lihat kembali pola yang sudah kita lewati. Kita mulai dengan kepasrahan yang naif di tahap intuisi. Benar. Saat masalah tidak selesai sendiri, kita beralih ke tahap realistis dengan mengukur sumber daya dan meminimalkan risiko sebisa mungkin. Lalu kita mentok. Betul. Saat zona aman itu ternyata tidak memberikan solusi, kita melompat ke tahap pragmatis, mengerahkan tenaga ekstra dan mengambil risiko finansial atau emosional demi hasil yang mendesak. Tapi, Selalu ada tapinya. ini memunculkan pertanyaan yang cukup gelap. Apa makna dari semua hierarki ini? Ketika kita sudah berani mengambil risiko, kita sudah berani menghadapi konsekuensi terberat, namun kita tetap gagal menghasilkan output yang kita inginkan. Bisnis tabungan hidup tadi tetap bangkrut, lalu apa? Menghadapi jalan buntu setelah mempertaruhkan segalanya adalah realitas yang sangat menyakitkan. Namun, sumber kita memiliki penjelasan yang sangat rasional untuk respons kognitif manusia dalam situasi ekstrem tersebut. Tahap terakhir, Betul, kita sampai pada tingkat keempat dan yang tertinggi dalam hierarki ini, substitusi, atau the adaptive shift. Ketika langkah pragmatis yang penuh resiko itu menemui kegagalan total, fokus utamanya beralih secara fundamental menjadi preservasi sumber daya dan adaptasi tujuan. adaptasi tujuan. Ini adalah pendekatan final dari pemecahan masalah. Preservasi sumber daya. Kedengarannya seperti mode bertahan hidup untuk melindungi apapun yang masih tersisa dari puing-puing kegagalan. Tepat. Dokumen ini menggunakan istilah akademis yang sangat menarik untuk mekanisme responsnya, yaitu substitutio fini atau penggantian tujuan. Bagi Anda yang mendengarkan, coba pikirkan sejenak. Berapa kali kita diajarkan sejak kecil bahwa menyerah itu adalah tanda kelemahan? Sering sekali. Bahwa orang sukses adalah mereka yang terus berjuang, mendobrak tembok, tidak peduli betapa berdarahnya mereka. Tapi di materi ini, dalam hierarki kognitif tertinggi, secara sengaja mengganti impian atau tujuan justru dilihat sebagai langkah pemecahan masalah yang paling adaptif. Bagaimana kerangka ini menjelaskan kontradiksi tersebut? Pandangan bahwa menyerah adalah kelemahan itu seringkali mengabaikan batasan fisik dan mental manusia. Benar. Di tahap substitusi ini, individu secara sengaja mengganti destinasi mereka. Mereka bahkan dengan sadar meninggalkan masalah yang telah terbukti tidak dapat dipecahkan. Mengapa ini dianggap sebagai kecerdasan adaptif? Itu waktu, modal yang tersisa, atau energi mental. Ketujuan yang sama sekali baru dan jauh lebih layak. Dokumen ini menyebutnya sebagai tindakan penarikan diri strategis. Penarikan diri strategis, menggunakan kata strategis, membuatnya terdengar jauh lebih masuk akal daripada sekedar mengatakan saya kalah dan menyerah. Karena secara objektif, itu memang sebuah strategi. Meninggalkan masalah yang terus-menerus memakan korban tanpa membuahkan hasil adalah sebuah tindakan rasionalitas tingkat tinggi. Menarik.
Sumber kita secara eksplisit menyebutkan satu ancaman psikologis besar yang dihindari di tahap ini, yaitu sunk cost fallacy atau ilusi biaya tertanam. Ah iya, Ini adalah bias kognitif di mana kita bersikeras meneruskan sesuatu yang gagal hanya karena kita sudah menginvestasikan terlalu banyak waktu, uang, atau emosi ke dalamnya. sunk cost fallacy. Ini sangat umum terjadi. Kita terus menonton film yang membosankan di bioskop hanya karena kita sudah membeli tiketnya mahal-mahal. Betul. Atau, dalam skala yang lebih besar, sebuah perusahaan teknologi yang terus menggelontorkan jutaan dolar untuk mengembangkan fitur aplikasi yang tidak disukai pengguna hanya karena mereka sudah menghabiskan waktu 2 tahun untuk risetnya. Sering terjadi di dunia nyata. Jadi, model ini menyatakan bahwa memotong kerugian atau cut loss untuk menghemat sumber daya dan dialihkan ke tempat lain adalah puncak dari pengambilan keputusan. Sepenuhnya benar. Daripada mati perlahan karena mempertahankan tujuan yang salah, individu atau organisasi di tahap substitusi memilih untuk beradaptasi. Iya, Coba lihat sejarah perusahaan besar seperti YouTube, yang awalnya dimulai sebagai situs kencan berbalut video, atau Nokia, yang awalnya adalah pabrik kertas dan karet. Ketika tujuan awal mereka menemui jalan buntu atau tidak relevan, mereka tidak keras kepala. Mereka melakukan penggantian tujuan. mereka beradaptasi. Menghindari sunk cost fallacy adalah cara cerdas untuk memastikan bahwa sisa kapasitas kognitif dan material kita digunakan untuk sesuatu yang benar-benar bisa tumbuh. Fakta tentang sejarah YouTube dan Nokia tadi benar-benar menempatkan konsep ini dalam perspektif yang nyata. Terkadang, kita begitu terobsesi untuk mendobrak satu pintu yang terkunci rapat, sampai kita tidak menyadari bahwa di sebelah kita ada pintu lain yang terbuka lebar. Yang mungkin mengarah ke destinasi yang jauh lebih baik. Tepat, ini sama sekali bukan tentang kekalahan, ini tentang kelincahan beradaptasi. Jika kita hubungkan ini dengan gambaran yang lebih besar dari bagian implikasi model di akhir dokumen kita bisa melihat pola yang indah. Pemecahan masalah manusia ternyata bukanlah sebuah garis lurus yang sederhana, di mana Anda menetapkan tujuan, berjuang, dan langsung berhasil. Tidak seindah itu ya? Ini adalah sebuah proses adaptif yang iteratif, sebuah siklus yang terus berulang. Anda mencoba satu pendekatan idealis, Anda belajar. Anda mencoba mengukur resiko secara realistis, Anda beradaptasi. Masuk ke pragmatis. Iya, Anda mengambil langkah pragmatis, dan jika itu pun gagal, Anda memutar kemudi dan beralih tujuan. Penerapan kerangka ini. Penulis menyebutkan bahwa model hierarki ini berlaku dalam studi kasus personal seperti krisis parubaya atau perubahan jalur karir, maupun dalam fenomena sosial masyarakat. Sangat luas aplikasinya. Bahkan, ada asumsi kuat bahwa kerangka ini beroperasi di hampir setiap aspek interaksi kita dengan lingkungan. Ini seperti kode sumber dasar dari sistem operasi manusia dalam menghadapi rintangan hidup. Terdapat satu poin krusial yang digunakan sumber kita untuk menutup analisisnya. Model hierarki 4 tahap ini digambarkan sebagai mekanisme yang telah diuji oleh waktu, berfungsi membantu manusia bertahan menghadapi setiap perubahan ekstrim dalam kehidupan. Bertahan hidup. Tetapi hal yang paling ditekankan adalah bahwa tujuan akhirnya bukanlah sekedar untuk bertahan hidup atau mempertahankan diri di ambang kehancuran. Sangat tepat. Dokumen itu secara eksplisit mencatat bahwa proses ini tidak hanya bertujuan bertahan, melainkan untuk maju dan siap menghadapi tantangan. Benar. Jadi perjalanan dari tahap mencoba bertahan dengan insting buta, hingga akhirnya mampu bergerak maju dengan mempraktikkan penarikan diri strategis, pada akhirnya membentuk ketahanan mental. Mengetahui di tahap mana kita berada saat menghadapi sebuah krisis bisa sangat membantu meredakan rasa bersalah. Dan membantu kita menyusun strategi untuk naik ke tingkat respons berikutnya. Sebagai penutup obrolan kita hari ini, bayangkan kembali perjalanan psikologis yang baru saja kita lalui bersama. Saat menghadapi jurang pemisah antara harapan dan kenyataan, kita cenderung memulai dengan intuisi, berharap keajaiban menyelesaikan masalah kita. Ya? Iki realitas mengetuk, kita masuk ke fase realistis, berhitung dengan cermat, menekan risiko hingga nol, namun sayangnya memenjarakan potensi inovasi kita sendiri. Lalu kita terdesak. Ketika tekanan memuncak, kita beralih menjadi pragmatis, menyingkirkan rasa takut, berani menelan konsekuensi, dan bertaruh demi efektivitas hasil. Dan pada akhirnya, saat semua daya upaya pragmatis menemui tembok buntu, kita mencapai puncaknya pada tahap substitusi. Tahap adaptasi final. Sebuah kebijaksanaan adaptif untuk melepaskan ikatan masa lalu, menghindari jebakan ilusi biaya tertanam,
dan dengan berani menulis ulang tujuan akhir kita. Bagi Anda para The Learners yang sedang mendengarkan, memahami kerangka kerja ini memberi Anda sebuah persenjataan mental yang baru. Sangat bermanfaat. Di saat Anda merasa kewalahan atau terjebak dalam pusaran masalah yang tampaknya tanpa jalan keluar, Anda tidak perlu lagi merasa bahwa Anda adalah sebuah kegagalan. Anda hanya perlu mengidentifikasi di tahap kognitif mana Anda sedang beroperasi saat ini dan mengevaluasi strategi adaptif apa yang perlu Anda terapkan selanjutnya. Ini memunculkan pertanyaan penting, sebuah pemikiran provokatif yang benar-benar patut kita renungkan bersama setelah menyelami materi ini. Silakan. Jika proses paling matang dan tertinggi dalam hierarki pengambilan keputusan manusia adalah substitusi, yakni keberanian untuk melakukan penarikan diri strategis dan mengganti tujuan, mungkinkah tanda kecerdasan manusia yang paling sejati bukanlah seberapa gigih kita bertahan hingga berdarah-darah untuk menyelesaikan sebuah masalah? Lalu apa? Melainkan, seberapa jeli kita mengetahui kapan waktu yang tepat untuk menyerah pada masalah tersebut, dan dengan sadar memilih masalah baru yang jauh lebih bermakna dan layak untuk kita pecahkan. Wow! Itu adalah sebuah sudut pandang yang sungguh memutarbalikan paradigma tradisional kita tentang arti sebuah kegigihan. Terkadang, kekuatan terbesar justru terletak pada keberanian untuk melepaskan. Betul sekali. Sebuah pemikiran yang sangat mendalam untuk dibawa pulang. Terima kasih banyak telah bergabung dengan kami dalam penelusuran mendalam kali ini. Kami harap obrolan hari ini memberi Anda perspektif baru untuk menavigasi kompleksitas tantangan Anda ke depannya. Biarkan pertanyaan terakhir tadi menggantung dan menemani sisa hari Anda. Sampai jumpa di perjalanan pengetahuan kita berikutnya.